Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Darmawan dengan NIM 1020222400 kelas SI 4806. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bedah novel Project Phoenix. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil bagian chapter 1 atau awalan cerita dimulai. Nah, di chapter 1 ini ada dua tokoh penting yang memiliki peran krusial di cerita tersebut. Yang pertama itu Bill Palmer. Eh, Bill Palmer sendiri berperan Direktur of Midrange Technology Operation di perusahaannya. Nah, peran barunya itu dipromosikan paksa menjadi VP of IT Operation. Karakternya itu logis, pragmatis, dan sangat menghindari politik kantor. Dia lebih suka sistem yang stabil daripada proyek beresiko. Namun, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perusahaan. Nah, Steve Master adalah CEO, Chief Executive Operation dari perusahaan Par Unlimited. Nah, di perusahaan Par Unlimited ini, Bill Palmer juga salah satu pegawainya ya. Nah, karakternya sendiri itu keras kepala, otoriter, dan sangat berorientasi pada kelangsungan hidup bisnis. Dia menggunakan tekanan dan taktik rasa bersalah, will trip, untuk memaksa Bill mengambil jabatan tersebut. Kenapa Steve Master memiliki karakter tersebut? Karena dia awalnya adalah mantan eh, tentara Angkatan Laut, Navy. Nah, problem dan konfliknya. Problem utama dari chapter 1 ini adalah kegagalan Project Phoenix. Inisiatif IT terbesar perusahaan terlambat bertahun-tahun dan anggaran membengkak drastis. Krisis sistem operasional. Terdapat kegagalan fatal pada sistem pengajian atau payroll outage tepat pada menit pertama Bill menjabat. Konflik internal dan eksternalnya. Bill melawan realita karir. Bill menolak keras promosi tersebut karena sadar Departemen IT sedang kacau balau dan posisi itu ibarat misi bunuh diri. Ekspektasi melawan reality. IT melawan bisnis. CEO menuntut proyek selesai dan sistem berjalan normal. Sementara infrastruktur IT sudah terlalu rapuh dan kepemimpinan sebelumnya telah hancur. Relevansi develops versus project management. Domain development OPS atau IT operation sangat dominan. Penunjukan mendadak Bill untuk mengatasi operasional yang hancur. Kasus kegagalan sistem pengajian payroll adalah murni masalah stabilitas layanan dan penanganan insiden, bukan masalah proyek baru. Domain project manajemennya yaitu sebagai latar belakang masalah yaitu krisis perusahaan berakar dari kegagalan tata kelola proyek Pionix. Ini adalah contoh nyata kegagalan manajemen proyek skala besar yang mengancam kebangkrutan perusahaan. Area Knowledge Management PM yang relevan. Ada tiga di sini, yaitu yang pertama itu project schedule dan cost management. Relevansinya itu project Pionex gagal total dalam memenuhi tenggat waktu, schedule, dan terus menyedot anggaran melampaui batas over budget. Yang kedua itu project risk management. Relevansinya yaitu manajemen sebelumnya gagal memitigasi resiko kegagalan sistem. Lama saat terlalu fokus pada proyek Pionix terbukti dari rapuhnya sistem fundamental seperti payroll, project stakeholder management. Yang terakhir ini adalah tindak tindak mampuan ketidakmampuan pimpinan IT sebelumnya dalam mengelola ekspektasi CEO, yaitu Steve Master, sehingga munculnya krisis ketidakpercayaan yang berujung pada pemecatan. Evident kutipan, question chapter. I need you to come in. Been a change in leadership in the IT development, and I want you head it up, Steve Master. Alasannya menunjukkan gaya manajemen reaktif perusahaan yang tidak adanya perencanaan sukses atau transisi jabatan yang matang. Yang kedua itu thanks, I say to the deed.
Why exactly I'm thinking him is not clear, ucap Bill Balmer. Itu membuktikan bahwa Bill merasa dijebak. Ia berterima kasih sekedar formalitas, namun menyadari bahwa ia baru saja menerima pekerjaan yang hampir mustahil diselesaikan. Nah, lisan learningnya itu pembelajaran yang dapat kita ambil itu yang pertama itu bahasa hutang teknis, technical debts, mengabaikan pemeliharaan infrastruktur dasar demi mengejar inovasi proyek baru adalah bom waktu. Sistem pengajian yang rusak membuktikan bahwa operasional harian harus dijamin kestabilannya terlebih dahulu. Yang kedua itu pentingnya transisi kepemimpinan. Promosi yang dilakukan dalam kondisi panik dan krisis tanpa masa orientasi yang jelas akan sangat merugikan efisiensi tim teknis dan kesehatan mental pegawai. Yang terakhir itu penyelaraan IT dan bisnis. IT tidak bisa hanya bekerja di ruang mesin. Mereka harus memahami urgensi bisnis. Sebaiknya bisnis juga ataupun CEO tidak bisa hanya menuntut hasil tanpa memberikan lingkungan IT yang realistis untuk sukses. Nah, itu dia pembahasan atau membedah novel Phoenix Project pada bagian chapter 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Queen Naomi Liklikwatil dengan NIM 102022400336. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2 dari novel The Phoenix Project. Di sini ada beberapa tokoh utama yang berperan penting dalam perusahaan, yaitu Bill Palmer sebagai VP of IT Operation yang baru. Dia bertanggung jawab atas seluruh operasional IT, tapi dipromosikan secara mendadak sehingga belum siap dan masih beradaptasi. Yang kedua ada Stacy. Dia berperan sebagai staf administratif yang membantu Bill memahami kondisi internal. Perannya penting sebagai sumber informasi awal. Yang ketiga ada Dick Landry dari Departemen Keuangan yang memiliki sisi bisnis dan sangat fokus pada hasil, terutama terkait payroll. Yang terakhir ada Steve Master sebagai CEO yang mengambil keputusan strategis dan memberikan tekanan tinggi agar masalah cepat diselesaikan. Nah, masalah utama di chapter ini adalah kondisi IT yang tidak stabil. Yang paling krusial adalah gangguan pada sistem payroll yang berdampak langsung pada gaji karyawan. Selain itu, operasional IT juga kacau. Banyak sistem yang bermasalah. Ditambah lagi, banyak masalah muncul secara bersamaan dan semuanya mendesak. Sehingga tim IT kesulitan menentukan prioritas dan bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Dari situ muncul berbagai konflik. Bill sendiri belum siap dengan jabatan barunya, tapi langsung harus mengalami masalah yang lumayan besar. Lalu ada konflik antara IT dan keuangan, di mana keuangan menuntut hasil yang cepat, sementara IT belum mampu memenuhi. Selain itu, kondisi antar tim juga kurang baik, yang membuat masalah semakin rumit. Akibatnya, ekspektasi dari sisi bisnis tidak terpenuhi. Kalau dilihat dari konteksnya, kasus ini lebih dominan ke arah DevOps atau operational IT karena fokusnya pada penanganan sistem yang bermasalah seperti payroll dan bagaimana tim IT menangani insiden secara langsung. Namun, di sisi lain juga ada kaitannya dengan project management karena tetap membutuhkan koordinasi tim, pengelolaan pekerjaan dan juga pengaturan prioritas. Jika dikaitkan dengan project management, ada beberapa knowledge area yang terlihat. Integration management bermasalah karena kurangnya koordinasi antar tim. Communication management lemah karena terjadi miskomunikasi. Risk management tidak berjalan karena tidak ada antisipasi masalah. Dan juga stakeholder management kurang karena ekspektasi bisnis tidak terpenuhi. Jadi, masalahnya bukan hanya teknis, tapi juga manajerial. Nah, ada dua kutipan yang menggambarkan kondisi ini, yaitu I have no idea what I'm walking into.
Maksudnya, menunjukkan bahwa Bill tidak siap dengan situasi yang dihadapi. Dan juga, payroll has to go out. This is not optional. Maksudnya, tekanan tinggi dari sisi bisnis. Dari sini terlihat jelas adanya gap antara kondisi IT dan tuntutan bisnis. Dari keseluruhan kejadian, kita bisa melihat bahwa IT di perusahaan ini belum menjadi mitra strategis, tapi hanya sebagai support. Organisasi ini juga bersifat reaktif, hanya menyelesaikan masalah saat sudah terjadi. Selain itu, kurangnya perencanaan dan koordinasi membuat kondisi semakin tidak terkendali. Jadi, masalahnya lebih ke sistem organisasi, bukan hanya individu. Nah, dari chapter ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya succession planning dalam pergantian posisi. Yang kedua, perlunya knowledge transfer agar adaptasi lebih cepat. Yang ketiga, IT harus menjadi strategic partner dalam bisnis. Yang keempat, komunikasi antar tim harus diperkuat. Dan yang terakhir, perlu adanya manajemen resiko yang baik agar tidak ada masalah atau jika ada masalah dapat dicegah sejak awal. Sekian chapter 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Syifa Fadila dengan NIM 102022400328 dari SI 4806. Pada kesempatan kali ini saya ingin membedah novel The Phoenix Project di chapter 3. Pada bab ini merupakan titik krusial di mana gagalnya manajemen IT benar-benar berdampak pada dunia nyata. Bill Palmer bersama Patty dan Wes melakukan investigasi mendalam untuk mencari penyebab gagalnya sistem penggajian atau payroll. Investigasi ini mengungkap dua masalah teknis utama. Pertama, kegagalan pembaruan firmware pada sistem penyimpanan data atau SAN oleh Brand. Kedua, adanya perubahan database ilegal yang merusak data jaminan sosial karyawan. Akibatnya, perusahaan gagal membayar gaji buruk pabrik, yang berujung pada kehancuran reputasi di media massa. Lalu dalam bab ini ada beberapa tokoh utama yang memainkan peran penting di perusahaan. Yang pertama ada Bill Palmer sebagai VP of IT Operation yang baru. Karakter Bill ini sangat metodis, ia tidak mau percaya pada asumsi dan bersikeras menyusun lini masa berdasarkan fakta. Lalu yang kedua ada Brand, insinyur IT senior. Karakter Brand adalah sosok yang sangat ahli namun individualis. Ia menjadi bottleneck karena merasa hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah besar, hingga sering mengabaikan prosedur-prosedur yang sudah ada. Lalu ada Patty, Direktur IT Service Support. Ia sangat teliti dan menjunjung tinggi prosedur manajemen perubahan. Yang terakhir ada John, Chief Information Security Officer. Karakternya kaku dan paranoid terhadap audit. Ia adalah pemicu konflik utama karena memaksakan perubahan sistem tanpa koordinasi. Apakah kisah ini relevan dengan manajemen proyek? Jawabannya adalah iya, namun jika dilihat dari sisi manajemen proyek sistem informasi, kejadian di bab ini sangat relevan dengan beberapa knowledge area di PMBOK. Pertama, Project Risk Management, kegagalan mengantisipasi risiko saat melakukan rollback pada sistem lama. Kutipan di halaman 36 menyebutkan, Brand is working the issue right now. The SAN Pro upgrade caused the payroll run failure. Ini membuktikan ada risiko teknis yang tidak terukur. Lalu kedua ada Project Integration Management, khususnya di Change Control, kegagalan koordinasi saat departemen. Di halaman 41, Bill menemukan fakta. He told me to put it in. He said it was an emergency security fix. Ini menunjukkan tidak adanya kontrol perubahan yang terintegrasi. Lalu yang terakhir ada Project Communication Management, buruknya komunikasi antar pemangku kepentingan. Kutipan halaman 37, we need to establish an accurate timeline of relevant events. Bill menyadari komunikasi antar tim sangat buruk sehingga tidak ada yang tahu kronologi sebenarnya. Lesson learned yang bisa kita ambil dari chapter 3 ini adalah transparansi perubahan. Setiap perubahan sistem sekecil apapun harus melalui prosedur change management agar dampaknya bisa dimitigasi. Lalu ada ketergantungan pada individu. Perusahaan tidak boleh hanya bergantung pada satu orang seperti brand. Hal ini menciptakan risiko tinggi atau single point of failure.
Yang terakhir ada pentingnya testing environment. Melakukan perubahan langsung di sistem produksi tanpa lingkungan simulasi adalah kesalahan fatal dalam proyek IT. Demikian bedah chapter 3 kali ini, semoga memberikan wawasan baru bagi kita dalam mengelola proyek sistem informasi. Terima kasih. Selanjutnya, chapter 4 menceritakan tentang krisis payroll tak terduga, yaitu di mana pada hari pertama Bill sebagai Vice President IT Operations, ia langsung dihadapi dengan masalah yang lumayan serius, yaitu trouble di sistem penggajian tepat di hari gajian. Bill menemukan bahwa Departemen IT bekerja secara berantakan dan tidak ada dokumentasi yang jelas atas perubahan yang sudah mereka lakukan. Selain itu, Departemen IT juga hanya bergantung pada satu orang teknisi, yaitu Brand, untuk mengatasi segala masalah. Nah, di bawah tekanan CEO yaitu Steve Masters, Bill itu menemukan adanya resiko yang lumayan fatal dalam manajemen proyek mereka, yaitu fenomena single point of failure dan betapa buruknya manajemen alur kerja yang mengancam stabilitas seluruh organisasi. Selanjutnya, resolusi masalahnya yaitu bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut. Nah, resolusi masalah dicapai dengan firefighting method, yaitu Bill mengerahkan segala kendali kepada Brand dan masalah ini terselesaikan dan serta gaji berhasil disalurkan. Tapi Bill tetap menyadari kalau ketergantungan total pada Brand ini bisa menjadi masalah lagi ke depannya. Selanjutnya, relevansinya dengan manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama ada risk management atau manajemen resiko. IT operations gagal mengantisipasi dampak dari perubahan sistem, yaitu change management-nya. Selanjutnya, resource management. Fenomena brand, yaitu hanya berpaku pada satu orang untuk menyelesaikan masalah, menunjukkan risiko besar jika pengetahuan hanya dimiliki oleh satu orang. Dan juga menunjukkan kalau tidak adanya knowledge sharing antar karyawan di Departemen IT. Selanjutnya, Project Integration Management, yaitu bagaimana sebuah kesalahan kecil di IT bisa menghentikan seluruh operasi bisnis perusahaan secara masif. Yang terakhir ada Critical Path, yaitu memperbaiki sistem payroll menjadi jalur kritis yang menentukan hidup mati reputasi perusahaan. Nah, ini ada beberapa quotes dari buku The Phoenix Project. Pertama ada, I feel like I'm standing on a pier, watching a ship sink, and everyone is arguing about what color to paint the lifeboats. Quotes ini dikatakan oleh Bill Palmer. Dari quotes tersebut dapat dirasakan kalau Bill itu frustasi karena orang-orang di IT department ini kok kayaknya mendiskusikan masalah yang sebenarnya tuh bukan inti dari masalahnya gitu. Lalu selanjutnya ada quotes juga dari narasi di The Phoenix Project. We don't have time to do it right, but we always have time to do it over. Jadi kalau misalnya mengejar kesempurnaan itu nggak akan kekejar gitu. Jadi lebih baik dilakukan terus-menerus sampai akhirnya sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, yang terakhir ada konklusi dan opini. Jadi konklusinya ini bab 4 menyimpulkan bahwa kegagalan teknis seringkali merupakan puncak dari iceberg dari buruknya change management dan manajemen sumber daya. Lalu krisis sistem payroll ini membuktikan bahwa tanpa visibilitas alur kerja yang jelas dan dokumentasi yang baik, organisasi akan selalu terjebak dalam siklus pemadaman kebakaran atau firefighting tadi yang sangat amat tidak produktif. Baik, mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.